Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, lantas siapakah ganti dari Kiai Haji Marzuki Mustamar sebagai Ketua PWNU, pengurus wilayah NU Jawa Timur ya. Nah, kita lihat ya bahwa ada beberapa clue akan kita lihat beberapa yang masuk kriteria dari clue-clue yang ada ini ya. Nah, untuk mengisi posisi ketua PWNU Jatim ya, seorang pengasuh pesantren asal Jombang disebut tengah disiapkan PBNU. Kandidatnya pengasuh pesantren dari Jombang, kata Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fahrul Rozi, dikonfirmasi di Surabaya Minggu 31 Desember 2023 ya. Tapi tidak dijelaskan secara detail yang dimaksud ya. Nah, beliau hanya mengungkapkan bahwa figur tersebut merupakan salah satu kiai berpengaruh di Jawa Timur dan juga berasal dari salah satu pesantren besar. Ini kan masih alternatif juga, kepastiannya menunggu rapat bersama ya. Nah, kalau tentang Ketua PWNU Jatim, PBNU ya dapat memilih ada dua alternatif. Alternatif pertama, figur yang saat ini menjadi wakil ketua PWNU Jatim, itu bisa. Jadi ketika ketuanya diberhentikan, ya wakil ketuanya naik jadi ketua. Atau alternatif kedua, bisa juga menugaskan figur di PBNU ya. Nah, ini kata beliau insya Allah hari Rabu ya 3 Januari 2024 akan dirapatkan oleh PBNU soal ketua PWNU Jatim ya. Maka kandidat ketua PWNU Jawa Timur memiliki sejumlah kriteria, atau kita lihat ya ada clue-cluenya. Di antaranya pengasuh pondok pesantren asal Jombang dan juga merupakan pengurus di PWNU atau PBNU ya. Jadi kalau kita lihat ya bisa jadi yang sudah masuk di struktural PBNU lantas ditunjuk saja menjadi ketua PWNU ya. Nah, kira-kira dari kriteria tersebut ada beberapa yang mungkin bisa ya masuk dalam daftar-daftar calon ya ketua PWNU Jawa Timur. Yang pertama, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Kiai Haji Hasib Wahab Hasbullah atau Gus Hasib. Ya, selain menjadi pengasuh salah satu pondok pesantren besar di Jombang, beliau atau Gus Hasib juga merupakan salah satu ketua PBNU saat ini. Ya, Gus Hasib merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Wahab, ya, seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga pendiri Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor, serta Rois Am, ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama periode 1947 sampai 1971 ya. Nah, Gus Hasib sendiri penerima gelar Dr. Honoris Causa dari American World University, juga saudara dari mantan Bupati Jombang sebelumnya, yaitu Nyai Bunyai Munjidah Wahab ya, yang ini juga kemarin menjadi Bupati Jombang ya. Itu yang pertama, yaitu Gus Hasib ya. Ini tentu sangat bisa sekali, sangat mampu sekali untuk menjadi ketua PWNU Jawa Timur. Itu beliau insya Allah mumpuni ya. Yang kedua yaitu pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau adalah Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud atau sering disebut Gus Kikin. Seperti halnya dengan Gus Hasib, Gus Kikin juga merupakan salah satu ketua PBNU saat ini ya. Beliau yaitu Gus Kikin merupakan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ke-8 setelah Kiai Haji Salahuddin Wahid atau Gus Solah yang wafat pada tahun 2020 kemarin ya. Kiai yang juga dikenal sebagai pengusaha minyak dan gas bumi tersebut ya juga memiliki ikatan keluarga dengan Kiai Haji Anwar Mansur ya, pengasuh tertinggi Pondok Pesantren Lirboyo ya, sekaligus Rois Syuriah PWNU Jatim saat ini. Nah, jadi beliau insya Allah juga mumpuni ya. Ini adalah yang kedua. Yang ketiga, ada pengasuh Pondok Pesantren Arisalah Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, yaitu Kiai Haji Abdus Salam Sohib ya. Ulama yang dikenal dengan panggilan Gus Salam ini pernah ditunjuk menjadi wakil sekretaris jenderal PBNU. Namun
ya Gus Salam menolak posisi tersebut dan memilih untuk menjadi wakil ketua PWNU Jawa Timur. Ya, namun pada Agustus kemarin Gus Salam lantas diberhentikan dari posisi wakil ketua PWNU Jatim oleh PBNU ya dengan ada alasan tertentu. Tapi bisa jadi ya tetap memiliki peluang ya untuk menjadi ketua PWNU Jawa Timur ya. Selepas tak lagi menjadi pengurus di NU, Gus Salam lantas terjun ke politik. Pada pemilu 2024 nanti, Gus Salam yang juga paman dari cawapres nomor urut 2 yaitu nomor urut 1 ya. Cawapres nomor urut 1 yaitu Muhaimin Iskandar atau sering disebut Caimin atau Gus Imin ya. Itu kemudian beliau yaitu Gus Salam menjadi komandan pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ya nggak apa-apa, artinya tetap bisa menjadi ketua PWNU. Tapi kalau kita lihat mungkin kecil kemungkinannya ya, kecuali Gus Salam mundur dulu dari politik mungkin bisa, karena ada surat edaran dari PBNU bahwa yang berkecimpung dalam pemilu 2024 baik itu caleg ya atau masuk ke tim pemenangan atau tim sukses itu nonaktif dulu dari kepengurusan PBNU, karena PBNU menginginkan ya kondusif. Jadi PBNU kan mengatakan bahwa netral di pemilu 2024 ini. Jadi semua pengurus ya yang termasuk Ali Safik ya yang juga menjadi tim ses ya mengundurkan diri ya, cuti dulu, Mbak Yeni Wahid juga cuti dan lain sebagainya, Nusron Wahid juga kemudian cuti dulu ya, jadi agar netral. Jadi mungkin kecil kemungkinannya kecuali Gus Salam rela untuk tidak nyalek dulu, tidak masuk tim pemenangan ya atau timnas, amin ya, baru kemudian konsen di ketua PWNU Jawa Timur. Bisa jadi kan, namanya kemungkinan ya. Di samping 3 nama tersebut ada sejumlah nama lain yang juga berpeluang ya. Ada pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan yang juga mursyid Thariqah Wanah Sabandiah, Kiai Haji Tamim Romli, Thariqah An-Naqsyabandiyah ya, hingga pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib Ngoro Jombang, Kiai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin ya. Ini juga dari Jombang dan pengasuh pesantren yang besar di Jombang. Jadi kalau kita lihat para pemirsa, siapa yang paling berpeluang, nanti kita lihat bagaimana keputusan rapat bersama pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Jadi ya kita doakan siapapun yang terpilih insya Allah mumpuni ya, bisa ini tanggung jawab yang besar ya, menjadi ketua PWNU Jawa Timur, dan kita doakan mudah-mudahan NU semakin baik ke depannya, semakin bagus ya, dan juga semakin kita lihat ya semakin rukun ya. Jadi ini tidak berkaitan dengan apapun kecuali hanya untuk pengabdian NU kepada masyarakat. Nah, kita doakan seperti itu ya, biar bisa bagus terus ya. Jadi ini adalah nama-nama ya kandidat berdasarkan clue ya, kriteria yang ada. Tapi bisa jadi ya juga berubah. Kita lihat nanti kemudian bagaimana. Bismillah ya, mudah-mudahan diberi yang terbaik untuk ketua PWNU Jawa Timur. Terima kasih para pemirsa, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.